Saya belum pernah mendengar penyebab penyakit yang Anda sebutkan. Sepertinya, saya masih perlu belajar lebih banyak. Awalnya saya tidak ingin menghadiri konferensi apoteker apapun. Saya merasa hanya membuang-buang waktu. Konferensi apoteker ini tidak lebih dari ajang bagi para ahli pengobatan untuk mendapatkan ketenaran dan reputasi. Hanya persegi. Sekarang aku sudah berubah pikiran. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pikiran lamaku. Terima kasih banyak. Zongking menepuk bahu Chen Ping dengan penuh rasa terima kasih. Awalnya, Zongking tidak tertarik dengan konferensi apoteker. Tetapi sekarang dia tertarik, karena penampilan Chen Ping telah membuatnya tahu bahwa dia tahu cara mengembalikan obat. Itu terlalu sedikit, dia belum pernah mendengar penyebab penyakit yang disebutkan oleh Chen Ping. Senior Zong, pasti ada guruku di antara kita bertiga. Selain meningkatkan keterampilan medismu, kamu juga harus bekerja keras secara emosional. Saya yakin Nenek Zen dapat melihat usaha Anda. Chen Ping tertawa, Zongking tertegun sejenak, lalu tertawa, saya pasti akan melakukannya. Tetapi kamu harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, penghormatan 100 tahun dari aliansi penyegel iblis sangat menggiurkan. Bahkan jika Kaisar Xiao melindungimu, harus ada keberanian di bawah hadiah yang besar. Suamiku, kamu harus waspada, Cinta mengingatkan Chen Ping. Meskipun Xiao Huangchao mendukungnya, tidak ada jaminan 100% bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Terima kasih, Senior Zong, telah mengingatkan saya akan memperhatikan. Chen Ping mengangguk, rekan Daoi Chen, sebaiknya kau pergi dari sini secepat mungkin, sebelum pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Sebaiknya jangan berjalan-jalan dengan santai. Chen Wenliang melangkah maju untuk mengingatkan Chen Ping agar pergi. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang hadir, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada yang akan tertarik pada Chen Ping. Jika seseorang tiba-tiba menyerang Chen Ping, mustahil mencegahnya. Chen Ping kembali ke rumah Zen bersama Liu Ruyan dan Ni Heng. Zhen Huan dan Zhou Lang juga kembali bersama. Zhen Huan tidak terlalu peduli dengan identitas Chen Ping, tapi dia masih sangat penasaran dengan apa yang dikatakan Chen Ping tentang mabuk cinta. Bagaimanapun, semua gadis berharap mereka akan melakukannya. Saya memiliki seorang pria yang memperlakukan saya dengan sepenuh hati. Silang, jika aku menghilang tiba-tiba, apakah kamu akan mabuk cinta? Sama seperti Pangeran Xiao. Setelah kembali ke rumah Zhen Huan bertanya pada Zhou Lang. Tentu saja aku akan melakukannya. Tanpamu, hidupku tidak ada gunanya. Zhou Lang meraih tangan Zhen Huan dan berkata dengan penuh kasih. Setelah mendengar ini, Zhen Huan mengangkat bibirnya dan bersandar pada Zhou Lang dengan puas. Chen Ping memandang Zhen Huan dan Zhou Lang dan tersenyum tak berdaya. Mungkin Zhen Huan memiliki perasaan terhadap Zhou Lang, tetapi Zhou Lang jelas tidak terlalu mencintai Zhen Huan. Kombinasi keduanya, terus terang, adalah kombinasi kepentingan. Demi kedua keluarga, mereka dipertemukan, selama hubungan itu bercampur dengan kepentingan, maka hubungan tersebut tidak murni. Tapi ini adalah pilihan semua orang, dan Chen Ping tidak punya hak untuk ikut campur. Selama beberapa hari di rumah Zen, Chen Ping tidak keluar. Sebaliknya, dia mendengarkan Chen Wenliang dan tetap mengasingkan diri. Audio asli channel fiksi kombinasi pola ketuhanan dan pola sihir dalam beberapa hari terakhir. Meskipun Chen Ping masih belum mengetahui apa itu formasi langit dan bumi, nenek moyang pola ketuhanan memilikinya. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya dia yang dapat menghancurkan formasi besar langit dan bumi, jadi Chen Ping harus bekerja keras. Tuan Chen, saya memberitahu Anda untuk pergi ke Pulau Yaoshen. 3 hari kemudian, Ni Heng memberitahu Chen Ping bahwa dia bisa pergi ke Pulau Yaoshen.
Chen Ping kemudian keluar ruangan dan mengikuti Ni Heng ke alun-alun kota Yonggel. Saat ini, banyak apoteker sudah berkumpul di sini. Semua apoteker ini telah lulus ujian, tetapi mereka harus berterima kasih kepada Zongzong. Jika bukan karena cinta, diperkirakan lebih dari separuh apoteker di sini tidak akan bisa pergi ke Pulau Dewa Pengobatan. Mengikuti perintah Su Tianshuo, banyak apoteker mulai berbaris menurut daerahnya masing-masing. Chen Ping langsung memilih asosiasi apoteker Zhongyu Chen Wenliang, dan Liu Ruyan serta Ni Heng juga bergabung dengan tim asosiasi apoteker Zhongyu. Zhong Qing juga datang, tapi dia berdiri di tim keluarga Zhen, dan Nenek Zhen juga datang. Terlihat bahwa Nenek Zhen dan Zhong Qing seharusnya menyelesaikan perbedaan mereka. Setelah membentuk tim, ada juga beberapa kultivator biasa yang berdiri bersama berpasangan dan bertiga. Lalu semua orang mulai berjalan menuju pelabuhan di luar kota Yonggel. Perahu roh ditempatkan dengan rapi di pelabuhan. Ini semua dikirim dari Pulau Yaoshen. Setelah menaiki perahu roh, kami mulai bergerak perlahan menuju Pulau Dewa Pengobatan. Setelah berkendara sekitar 7 atau 8 jam, Pulau Yaoshen tak jauh dari situ terlihat jelas. Banyak orang berbondong-bondong ke haluan kapal dan melihat Pulau Dewa Pengobatan di depan mereka. Lagi pula, banyak orang yang hanya mendengar tentang Pulau Yaoshen tetapi belum pernah mengunjunginya. Chen Ping melihat ke Pulau Dewa Pengobatan. Areanya tidak terlalu luas, tapi beberapa kali lebih besar dari kota Yonggel. Namun dibandingkan dengan wilayah alam surgawi dan manusia, yang jaraknya puluhan ribu mil, Pulau Yaoshen tidaklah terlalu besar. Pepohonan hijau di Pulau Yaoshen subur, dan banyak burung serta binatang terbang di langit. Semakin dekat, bangunan-bangunan di Pulau Yaoshen juga bisa terlihat jelas. Bangunan-bangunan megah sungguh megah dan jauh lebih mewah daripada bangunan-bangunan di kota Yonggel. Bahkan dibandingkan dengan gedung Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, ini lebih khusyuk dan khusyuk. Seluruh Pulau Dewa Pengobatan tampaknya memiliki roh peri, memberikan perasaan berkabut, seperti Pulau Peri. Di tengah pulau terdapat sebuah gunung yang bentuknya seperti kuali obat, puncaknya sangat tinggi, dan ada beberapa puncak kecil di kaki gunung yang terlihat seperti kaki kuali obat. Melihat puncak gunung yang aneh ini, semua orang pasti kagum. Saya merasa alam ini begitu cerdik, mengapa ada puncak gunung yang bentuknya seperti itu? Puncak gunung ini disebut Puncak Yaoding. Legenda mengatakan bahwa itu adalah kuali obat Dewa Pengobatan. Dewa Pengobatan memurnikan berbagai ramuan dalam kuali obat ini. Kemudian, Dewa Pengobatan jatuh, dan seluruh kuali obat berubah menjadi gunung. Puncaknya, ada banyak ramuan yang dimurnikan oleh Dewa Pengobatan di puncak gunung ini. Apakah Anda dapat menemukannya atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Ouyang Wufeng menghampiri semua orang dan memperkenalkan puncak Yaoding dengan lantang. Ketika semua orang mendengar perkataan Ouyang Wufeng, mereka semua tercengang. Terlepas dari apakah puncak kuali obat ini adalah kuali obat Dewa Pengobatan, bentuknya terlalu mirip. Sungguh sebuah karya seni yang luar biasa, sungguh suatu kebetulan. Saat perahu roh berlabuh, semua orang turun dari perahu. Baru setelah itu mereka dapat benar-benar melihat bahwa seluruh Pulau Dewa Pengobatan cukup besar, dengan banyak obat di dalamnya. Guru berkeliling dan suasananya sangat hidup. Bahkan ada banyak biksu lain yang berjalan-jalan di Pulau Dewa Pengobatan. Ahli pengobatan bukanlah satu-satunya yang ada di Pulau Dewa Pengobatan. Selain itu, garis pemisah terlihat jelas pada bangunan di Pulau Yaoshen, dan gaya arsitektur di kedua sisi garis pemisah agak berbeda. Ini jalan Sifang paling terkenal di Pulau Yaoshen. Ada banyak orang yang berbisnis di sini, tidak hanya apoteker di Pulau Yaoshen. Pulau Yaoshen dulunya merupakan tanah tandus.
namun setelah bertahun-tahun dibangun, kini menjadi sangat makmur. Akan ada banyak biksu yang datang untuk tinggal di Pulau Yaosheng karena berbagai alasan. Tempat kami tidak lebih buruk dari kota Yonggel. Ouyang Wufeng mengikuti semua orang dengan bangga. Pemahaman semua orang tentang Pulau Yaosheng juga berubah total pada saat ini. Tanah tandus dan pemandangan yang sangat terpencil tidak terlihat di mata semua orang. Di mata, sebaliknya, Pulau Yaosheng ini justru memiliki arti surga. Jika memang ada yang tak terkatakan, Anda bisa datang ke Pulau Yaosheng dan menjalani hidup baru. Ouyang Wufeng secara pribadi mengajak semua orang, mengatur akomodasi mereka, dan bahkan dengan cermat menyiapkan rumput peri dan ramuan untuk semua orang. Kalian pasti tahu kalau banyak apoteker yang datang ke Pulau Yaosheng kali ini. Kini Pulau Yaosheng sudah menyiapkan banyak hal, bisa dibilang investasi besar. Audio asli channel Fix Silaturahmi. Hal ini juga dapat meningkatkan status Pulau Yaosheng di hati setiap orang. Diperkirakan setelah itu, banyak orang yang ingin tinggal di Pulau Yaosheng. Setelah menetap, banyak orang keluar dari akomodasi mereka dan berkeliling pulau. Pulau Yaosheng ini hanyalah sebuah objek wisata, dengan pegunungan, hutan, pantai, dan laut. Jika ini terjadi di dunia sekuler, pasti akan menjadi pusat wisata. Chen Ping mengikuti Liu Ruyan dan Ni Heng keluar dari tempat mereka tinggal dan mulai berkeliaran di seluruh pulau Dewa Pengobatan. Ada juga banyak orang yang berbisnis di seluruh pulau, tapi kebanyakan dari mereka berhubungan dengan apoteker. Ada juga beberapa orang yang memegang tanda meminta nasihat medis, dan mereka dapat menukar berbagai harta untuk perawatan medis. Diperkirakan orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk masuk dalam daftar pencarian pengobatan, sehingga mereka menggunakan cara ini untuk meminta apoteker memperhatikan dan kemudian mengobatinya. Saya benar-benar tidak menyangka Pulau Dewa Pengobatan akan semarak ini. Saya selalu mengira itu adalah pulau terpencil. Liu Ruyan melihat ke penjual di kedua sisi dan berkata dengan terkejut. Ya, saya sudah lama mendengar tentang Pulau Dewa Pengobatan. Itu adalah tempat di mana ahli pengobatan yang mempraktikkan keterampilan sihir diasingkan. Sekarang menjadi sangat makmur. Di mana tempat ini? Masih merupakan pulau terpencil. Ni Heng juga menghela nafas. Chen Ping tersenyum. Setelah bertahun-tahun berkembang, Pulau Yaosheng menjadi seperti itu. Tampaknya, ayah Ouyang Wufeng benar-benar ahli. Setidaknya, bakat di bidang tata kelola dan manajemen bisa menjadikan Pulau Yaosheng seperti sekarang ini. Apakah mereka biksu biasa atau apoteker? Semuanya baik-baik saja. Para pedagang di kedua sisi jalan juga berperilaku baik, dan tidak ada yang terlihat membuat masalah. Anda harus tahu bahwa banyak biksu di jalan ini berada di alam kesengsaraan, dan mereka semua adalah orang-orang yang suka berkelahi. Tetapi orang-orang di Pulau Dewa Pengobatan ini tidak berani. Terlihat bahwa peraturan di Pulau Yaosheng sangat ketat, sehingga dapat menahan orang-orang di pulau tersebut. Para pedagang di kedua sisi menjual berbagai macam barang. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini berasal dari seluruh dunia. Tak heran jika rumah-rumah yang dibangun begitu bergaya. Semua gayanya berbeda, tetapi semakin banyak orang yang ingin mengobati lukanya dan menghadiahinya dengan beberapa item. Orang tua, cucumu menderita mengigau. Jika dia sembuh, aku khawatir dia tidak akan bisa membeli lusinan koin roh emas ungu. Dan kamu hanya memberikan beberapa tanaman herbal sebagai hadiah. Apakah kamu memperlakukan orang seperti orang bodoh? Sepertinya kamu juga seorang apoteker, mengerti? Saat Chen Ping sedang berjalan di jalan bersama Liu Ruyan dan Ni Heng, dia tiba-tiba mendengar seseorang berteriak ketidakpuasan tidak jauh di depan. Benar, ini berarti memperlakukan orang lain sebagai orang bodoh. Jika tidak ada imbalan, kamu boleh menggunakan cucumu untuk melunasi utangnya.
menurutku gadis kecil ini memiliki wajah yang cantik. Dia kelihatannya bagus, tapi sayang sekali dia terlihat sedikit gila dan tidak punya nafsu makan sama sekali. Orang-orang di dalam lingkaran menunjuk dan menunjuk. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkata dengan wajah malu, "Rekan-rekan tahu, saya juga seorang apoteker. Sayangnya, saya tidak dapat menyembuhkan cucu saya di sini. Saya sudah lama berada di sini dan tidak ada yang bisa saya ambil. Yang ada hanyalah ramuan yang tidak berharga ini. Jika ada yang bisa menyembuhkan cucuku, aku bisa memperlakukannya seperti sapi atau kuda." Chen Ping, yang tidak jauh dari situ, tercengang saat mendengar suara ini, lalu mengerutkan kening. Dia awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain dan berencana untuk pergi berkeliling. Tetapi ketika dia mendengar suara lelaki tua itu, dia segera berhenti. Tidak ada gunanya kamu bertingkah seperti sapi. Jika cucumu sudah sembuh, bisakah kamu membiarkan cucumu tinggal bersamamu selama beberapa malam? Ya, jika kamu bisa tinggal bersamanya selama beberapa malam, aku bisa membantunya sembuh. Saya juga bisa mengobati, dan saya juga bisa meminta orang-orang dari keluarga Ouyang di Pulau Dewa Pengobatan untuk maju untuk diagnosis dan pengobatan. Semua orang mulai mencemooh, tapi kenyataannya mungkin tidak banyak orang yang benar-benar bisa menyembuhkan. Ayo pergi dan melihat. Chen Ping membawa Liu Ruyan dan Niheng dan berjalan mendekat. "Tuan Chen, apakah Anda mengenalnya?" Niheng bertanya, suaranya terdengar familiar. Tapi tidak mungkin mereka datang ke sini. Chen Ping mengerutkan kening dan mempercepat langkahnya.